Bisa Anda lihat zaman sekarang saat ini saudaraku ya, betapa ingin menghancurnya mereka para munafikun, para begundal, pengen meruntuhkan kepada Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi dengan berbagai caranya. Berbagai cara ditempuh saudaraku. Tetapi fakta kenyataannya di lapangan dengan berjalannya waktu, dari jam berganti hari, hari berganti bulan, bulan pun berganti tahun, mereka tidak kunjung mendapatkan apa yang ia inginkan. Dari dulu mereka para habib selalu difitnah. Bagi mereka para habib, difitnah adalah ladang bagi mereka untuk menggapai ridhanya Allah. Dan sedangkan orang yang memfitnah adalah salah jalan, sampai kapanpun akan salah jalan saudaraku. Slebel ya, Habib Rizik dulu pernah difitnah chat mesum, waduh, fix double. Kemarin Habib Bahar ya dihancurkan statementnya dengan tuduhan bahwasannya adalah Habib Bahar adalah Habib palsu. Buktikan dong, laporkan dong kalau memang Habib Bahar itu palsu. Sudah dipenjara dulu-dulunya, sudah dihajar kepada para habib yang lain. Itu kalau palsu. Fakta kenyataannya sampai sekarang slebel. Gerombolan-gerombolan munafikun begundal. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah puas saudaraku kalau masih ada darah-darah habaib ya, disanjung-sanjung, dicium tangannya. Mereka tidak akan pernah puas. Maka dengan berbagai cara, bagaimana caranya ini Habib Rizik supaya tidak punya pengaruh, waduh, difitnah, chat mesum, semuanya fitnahnya tetap mesum, babakan pakenton. Tetapi fakta kenyataannya saat ini yang Anda lihat, apakah dampaknya? Fakta kenyataannya, Masya Allah. Ingat, ketika mereka memfitnah, para habaib akan tetap memaafkan. Pasti, gak usah insya Allah akan memaafkan. Karena bagi mereka, ulama-ulama, para habaib, para masyayikh difitnah, itu adalah ladang baginya untuk menggapai ridhonya. Sedangkan orang yang fitnah akan kembali terhadap yang memfitnah. Karena fitnah itu saudaraku adalah jalan, salah jalan. Dan ketika dia salah jalan, maka akan kembali kepada yang pemfitnah. Maka saya tidak heran saudaraku ketika saya itu melihat tadi video klarifikasi menuduh Habib Bahar meniduri gadis di bawah umur dengan diiming-imingi mobil sama duit. Bangsat kau ya. Untung lu masih hidup saudaraku, masih dimaafkan Habib Rizik, Habib Bahar. Seandainya Anda memfitnah Habib Bahar ini, seandainya terus Anda seketika itu modar di dalam Anda masih memfitnah, lu bagaimana? Tidak cangkemmu karo malaikat. Gak percaya, silahkan modar dulu. Mereka kaum-kaum begundal munafikun ya. Satu golongan sing munafik ingin selalu bagaimana di negara Indonesia ini supaya Indonesia ini tidak cinta terhadap habaib dengan berbagai alasan lah, mulai diserang nasabnya, tes DNA ya kan, mulai fitnah pakenton, kentu ya, meniduri ya, terus apalah supaya mereka tetap tidak akan mempan. Emas tetaplah emas, tai dibuntel kerdus pun akan menjadi tai. Bangsat bener kau ya. Hanya dengan dimodalkan, diiming-imingi uang dan mobil, Anda sudah berani memfitnah Habib Bahar begitu dahsyatnya demi hanya uang dan mobil. Dan saya juga melihat teman-teman saya sendiri yang dulunya lurus, ternyata setelah kena uang cangkeme dobol bodol.
Mereka itu ingin selalu meruntuhkan hal-hal semacam itu. Apakah faktanya berhasil? No. Justru yang memfitnah jungkel sendiri, modar karpe dewi. Saya melihat Anda itu kaum-kaum munafikun. Masya Allah. Jos, hebat, lanjutkan. Sampai batas mana kemunafikan Anda ini berlanjut? Apakah saya benci? Tidak. Karena dengan adanya Anda itu akan menjadi pembanding. Begitu saudaraku. Ya, pembanding. Ini yang lurus, ini yang bengkok, ini yang bagus, ini yang bangsat. Jadi harus ada orang-orang semacam Anda. Hanya diiming-imingi uang dan mobil, kan? Dengan dalih kalau Anda berhasil meluncurkan ini yang saya inginkan, supaya masyarakat ini menilai bahwasanya Habib Bahar ternyata adalah Habib palsu atau meninduri, Anda akan dapat uang dari saya dan mobil dari saya. Belum sampai lama Anda sudah klarifikasi minta maaf. Ya sudah pasti dimaafkan. Ya. Orang yang memfitnah jangan kita balas dengan fitnah. Itu namanya sama halnya, sama saja. Orang yang memfitnah kita maafkan. Orang yang memfitnah kita balas dengan data yang bagus. Insya Allah. Insya Allah. Kalau itu orang masih panjang umur, akan dibukakan hatinya. Karena kualat saudaraku, sejatinya kualat bukan berarti tabrakan di tengah jalan, bukan. Kualat yang sebenarnya kualat adalah tertutup hatimu dari suatu kebenaran. Itu kualat yang paling dahsyat. Jadi Anda itu jangan katakan, jangan takut kualat. Jangan takut kualat, gak apa-apa. Dan mereka itu anggapannya kualat itu adalah kecelakaan, mati tabrakan. Ya. Bukan seperti itu, nak. Kualat yang paling berbahaya bukan seperti itu. Hatimu tertutup dari suatu kebenaran. Aduh. Dan ingin menghancurkan martabat daripada para habaib. Tetapi apakah faktanya berhasil? No. Tidak akan pernah berhasil. Karena NU yang sebenarnya NU adalah mengajarkan bagaimana kita cinta terhadap Kanjeng Nabi wa dzurriyyatihi. Bukan mengajarkan cinta Kanjeng Nabi dan membenci keluarganya. Itu tidak ada dalam kamus saudara. Kalau ada orang seperti itu, kompolan begudal. Biar bagaimanapun, orang ketika ingin menjadi orang baik saudaraku, maka akan diuji, dites, difitnah, dicaci maki, berhasil, lulus, lolos, hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebmo. Tidak akan pernah. Ya, ulama-ulama dari dahulu itu pasti dicaci maki, dihina, terus difitnah dengan dalih perzinahan. Sudah pasti. Habib Rizik, Chat Mesum, wadaw. Wow. Habib Bahar yang baru-baru meniduri gadis di bawah umur, wadaw. Dan di fitnah lagi, di framing bahwasanya Habib palsu, wadaw. Apakah mempan? No. Kalaupun dipercaya hanya setengah detik persen saja, itu pun di YouTube. Di dunia nyata gak kanggo, gak ngefek blas. Dan semoga orang yang memfitnah Habib Bahar itu tersadarkan hanya karena diiming-imingi uang dan mobil mewah, akhirnya berani memfitnah zuriyah daripada Kanjeng Nabi Muhammad, hingga akhirnya dia membuat klarifikasi video bahwasanya dia adalah dibohongi. Untung Anda sudah minta maaf saudaraku. Itu artinya Anda masih terselamatkan dari hatimu. Ya. Orang-orang begundal, orang-orang munafik itu tidak akan pernah berhenti. Ingat, kalau mereka tidak pernah capek memfitnah daripada para habaib dengan statement-statement hoaknya, maka kita masa akan capek untuk memberikan suatu kebenaran.
Betul? Kalau mereka tak lelah-lelahnya memfitnah demi menggapai apa yang ia harapkan, yaitu sesuatu kezaliman, apakah kita semuanya terus tidak lebih semangat lagi memberikan suatu kebenaran? Begitu. Kalau dia pun berhasil kezalimannya, jariah yang ia akan dapat begitu pedihnya. Begitu saudaraku, ya. Habib Rizik, ya, dulu difitnah mesum. Ya, ini Habib Bahar sebelum difitnah meniduri, ya, tes DNA palsu tidaknya, tidak akan mempan sayang. Oke. Itu tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Karena kita mencintai dzurriyyah daripada habaib adalah wajib. Dan kita tahu semua itu adalah didikan daripada kiai-kiai ahlus sunnah wal jamaah, kiai-kiai kuno. Mengajarkan bagaimana caranya kita cinta terhadap dzurriyyah ahlul bait. Dan bagi mereka yang benci, ya silahkan.